Hai kalian para Capricorn dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukai tarot untuk kalian. Dan ini bacaan untuk kalian di minggu ini dengan judul The Hidden Truth, ya, apa yang tersembunyi yang mungkin perlu kalian ketahui. Dan saya akan bacakan lewat kartu-kartu tarot saya. Juga mungkin nanti ada oracle card. Kita mulai aja. Ini Reader White Tarot, tidak akan saya buka secara terbalik. Kartu pertamanya adalah Two of Cups. Adanya sebuah perjanjian, kolaborasi, komitmen untuk kalian para Capricorn. Apa itu? Tentang percintaan, karir, keuangan, dan bisnis, bisa apa aja, oke? Ada Four of Wands. Ketika kalian punya komitmen, ketika kalian punya sebuah perjanjian ya dengan orang yang ada di hidup kalian, baik itu percintaan, karir, keuangan, dan bisnis, itu bisa diteruskan dengan adanya Four of Wands. Itu the hidden truth-nya ya. Semoga ini resonate loh untuk semua, karena ini menyenangkan bacaannya. Ada Ace of Wands, my dear Capricorn. Pertumbuhan secara mental, karir, spiritual, oke, itu Ace of Wands. Well, ada Eight of Cups, ya, ada yang harus menghindar dari sesuatu hal yang mungkin sudah tidak baik lagi, jadi harus dihindari. Oh iya, kan ada Three of Swords di sini, Capricorn. Ada third party situation, sakit hati, terzolimi, yang akan membuat kalian berada di posisi ini. Kartunya di depan bagus-bagus, di belakangnya begini nih. Ada Eight of Swords ya, merasa terjebak di situasi yang tidak menyenangkan. Dan kartu terakhirnya, semoga ini bagus. Oke, bagus. Ace of Sword. Kalian bisa mengendalikan itu. So, ini the hidden truth untuk kalian. Interesting karena kartunya naik turun kayak roller coaster, tapi jangan khawatir, di akhirnya menanjak kok. Oke, so semoga ini resonate untuk kalian, didengarkan saja karena ini adalah bacaan secara general dan bukan personal ya. Kalau personal reading tuh lebih detail tentu saja. Kalau perlu aja kalian bisa hubungi nomor di bawah untuk personal reading, tentu saja berbayar. Jadi please Capricorn yang WhatsApp saya malam-malam hanya untuk chit chat, mohon maaf, jangan ya. Kalau personal reading dijadwalkan dulu dan tentu saja berbayar. Oke? So, my dear Capricorn, kartu pertama kalian akan ada ya, the hidden truth itu bisa sedang terjadi atau akan terjadi, it's timeless. So, akan ada perjanjian, kolaborasi, atau mungkin komitmen ya. Ya, kalau mau dibilang percintaan oke, karena Cups memang tentang percintaan, tapi bisa juga tentang karir, keuangan, dan bisnis. Yang jelas hal ini ya membahagiakan tentu saja, karena adanya komitmen itu akan membawa kalian ke step berikutnya, ke hal-hal yang memang kalian tunggu sebagai apa yang kalian cita-citakan lah gitu ya, sebagai sesuatu yang kalian inginkan di masa depan atau di saat ini. Oke, apakah ada halangannya? Coba kita lihat kartunya. Iya, halangannya ada. Halangannya kalian masih berada di posisi yang gak enak ya. Ada third party situation di sini. Jadi ada orang ketiga yang menjadi penghalang di komitmen tersebut. Ya, saya nggak ngomong tentang percintaan aja. Kalau percintaan kan dia gitu. Kalian, dia gitu kan, tiga. Tapi ini juga bisa tentang karir, keuangan, dan bisnis. Memang ada yang menghalangi di situ. Memang ada yang membuat komitmen tersebut tidak bisa terjadi secara baik gitu, karena masih ada halangannya ya, third party situation. The hidden truth yang kedua, masih ada jalan untuk mencapai apa yang kalian inginkan.
komitmen tadi bisa diteruskan ke jenjang yang berikutnya, ke jenjang yang lebih tinggi, atau disolidkan gitu, di confirm, bener-bener dijadiin. Walaupun ada halangannya tadi ya, halangan is halangan, it's okay. Kesempatan masih ada, kemudian jalannya juga ada, dan nggak usah dikhawatirkan segitunya, karena memang masih ada jalan untuk itu ya. Kalau ditanya, aduh Mbak, kalau ada third party situation itu saya sebagai Capricorn takut kalah nih. Gak usah takut kalah Capricorn, karena kalau itu memang untuk kalian, pasti akan untuk kalian. Halangan itu ya biasalah ada terjadi di dunia ini gitu, tapi tidak akan membuat kalian tidak mendapatkan apa yang memang seharusnya kalian dapatkan ya. Oke, ada Three of Pentacles yang terbalik. Motivasi kalian ya para Capricorn, kalau udah halangan kayak gini, motivasinya yang ditonjolin, dikeluarin. Karena ya, kelihatannya di sini beberapa jadi kayak give up gitu, kayak ya udahlah Mbak Lucy, saya nyerah aja. Biarin aja dia yang dapat posisinya atau bisnisnya atau apa gitu. Biarin aja, saya nggak usah. Nggak bisa gitu ya Capricorn, jangan. Motivasi kalian tuh harus tetap ada, karena kesempatannya tetap ada ya, kesempatannya tetap ada. Dan saya bisa bilang dan konfirmasi bahwa apa yang buat kalian ya itu akan datang untuk kalian, akan menetap untuk kalian. Yang bukan buat kalian, mau diusahain kayak gimana pun nggak akan bisa. Kalau saya lihat di sini ada kesempatannya ya, ada kesempatan untuk melaksanakan apa yang sudah dijadiin apa ya bilangnya, dijadiin target ya oleh Capricorn gitu, baik percintaan maupun karir, keuangan, dan bisnis, karena ada kesempatannya. Oke? Bahkan ya, jika itu jalannya nggak semulus yang kalian inginkan, justru itu akan membangun kepribadian kalian, mental kalian, kehidupan kalian menjadi bertumbuh lebih baik gitu. Bahkan kalian akan menjadi lebih kuat dengan adanya Ace of Wands ya. Dan ketika kalian bisa memanifestasikannya, ini ada kartu The Magician dalam posisi yang baik ya, dalam posisi yang positif. Ketika kalian memanifestasikannya, kalian akan berhasil. Mau saingan kalian berapa orang, mau saingan kalian apa dan siapa, tetap aja kalian bisa memenangkan itu dengan keyakinan, dengan optimis, dengan motivasi tadi, dan dengan manifestasi ya. Kalau kalian confirm dengan manifestasi dan yakin, saya mau bilang nih, ada yang personal reading sama saya setiap 3 bulan itu personal reading, ada di 2 tahun lalu ya. Sampai akhirnya saya bilang manifestasi aja, ikutin apa yang saya kasih. Itu 2 tahun lalu, dan baru 2 malam kemarin, 2 hari kemarin malam dia personal reading lagi setelah 2 tahun, dan dia bilang, Mbak, sudah berhasil manifestasinya gitu. Tapi waktu itu memang ada warningnya, kalau berhasil nanti begini loh, dan dia bilang iya, yang Mbak Lucy bilang bener gitu. Jadi ya 2 tahun setelah manifestasinya berhasil, dia menghubungi saya untuk personal reading lagi gitu ya. Oke, so nggak usah khawatirkan, kalian masih punya kesempatan, bahkan kalian bisa memenangkannya. Memang kartu yang selanjutnya agak tricky, ada yang harus disisihkan, ada yang harus ditinggalkan. Tapi memang yang ditinggalkan atau disisihkan itu bukan sesuatu yang baik lagi ada di hidupnya Capricorn. Jadi ya udah tinggalin aja gitu. Oke? Ya, dan the High Priestess, the Hierophant, ini semesta mendukung. Ya, semesta mendukung. Oke? Walaupun Three of Swords atau pihak-pihak yang ingin menyakiti kalian, pihak-pihak yang ingin mencuri ya apa yang menjadi berkat kalian itu ya, third party situation, menzolimi kalian, itu tetap akan ada. Tapi yang saya mau bilang adalah semesta mendukung kalian ya. Apa yang harus ditinggalin, ya udah tinggalin aja.
Walaupun mungkin kalian bilang, aduh, tapi gimana ya, sebenarnya itu bagus. Enggak, kalau harus ditinggalin berarti udah gak bagus di hidup kalian. Mungkin pernah bagus, pernah indah, tapi udah gak bagus lagi gitu ya. Oke, Queen of Wands yang saya lihat di sini berhubungan dengan orang yang memang sudah lama ada di hidup kalian, kalian udah kenal, dan orang itulah sumber segala Three of Swords ini, sumber segala sakit, merasa terzolimi, heartache ya, sakit hati, dan apa yang terjadi di hidup kalian. Kayak iya, dia selalu mencuri spotlight saya, dia selalu mencuri bagian saya, dia selalu mengacaukan hidup saya, something like that. Dan orang itu emang udah ada di hidup kalian para Capricorn, dan udah lama. Ini pasti ada yang langsung ngomong, ya saya tahu tuh orangnya siapa. My dear, ya, kalaupun dia ada di kehidupan kalian dan diizinkan untuk ada di kehidupan kalian, itu berarti memang kalian diberikan itu supaya bisa bertumbuh. Tadi ada tuh ya, kartu Ace of Wands, bisa bertumbuh di dalam kehidupan kalian. Jadi kayak mungkin dibilang tes, dibilang pelajaran kehidupan, something like that ya. Oke. The hidden truth selanjutnya ini ada Eight of Swords. Ketika para Capricorn merasa terjebak di situasi yang gak enak, merasa terjebak di situasi yang membuat kalian gak bisa melangkah, padahal itu cuma jebakan Batman di kepala kalian. Yang sebenarnya kalau dilihat aja nih dari kartunya, gambar kartunya, kakinya masih bisa melangkah. Jadi sebenarnya masih bisa keluar dari situasi tersebut kalau mau berusaha gitu. Jadi jebakan ini hanya ada di kepala kalian, my dear Capricorn ya. Kalau kalian bilang, ya udahlah saya ngalah aja sama dia, ya apa kalian mau terus-menerus dikalahkan? Ntar abis itu playing victim, ya abis dia sih, wong kalian yang ngalah kok, terus menyalahkan sisi orang lain. Enggak dong. Kalau kalian mau, ya manifestasi itu bukan dengan perang, dengan konflik, enggak gitu. Manifestasi tuh kalian fokus dengan apa yang kalian inginkan, fokus, yakin, dan kalian akan mendapatkannya. Saya ngomong begini karena udah terjadi gitu di hidup saya, maupun orang yang misalnya personal reading sama saya dan memerlukan manifestasi, dan saya kasih dia, nih loh caranya. Kalau diikuti dengan yakin, dapat. Ya mbak, tapi yang mbak bilang tadi 2 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 2 minggu, ada yang 2 hari, it's depend, tergantung. Kan orang per orang beda-beda. Walaupun misalnya 2 tahun, tetap dapat kok apa yang dia inginkan. Sabar aja, waktunya itu, waktu sang pencipta itu sempurna, bukan waktunya manusia ya. Oke. Tentang si jebakan Batman di kepala Capricorn ini, ada Prince of Chalice. Tapi terbalik. Seperti yang saya bilang, kalian bisa mengalahkan apa yang mungkin menjadi saingan kalian ketika kalian yakin dan percaya bahwa kalian didukung oleh semesta, bahwa langkah kalian adalah langkah yang baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Karena kebenaran itu absolut, nggak ada kebenaran itu yang tapi itu nggak ada. Jadi selama kalian berada di kebenaran, berada di kebaikan ya, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, ya kalian akan jadi pemenangnya gitu. Walaupun third party situationnya tuh, waduh, ngacauin hidup kalian banget ya. Look, kartu terakhir kalian adalah Ace of Swords. You can take your power back. Kalian bisa ngambil kembali kekuatan kalian untuk kembali lagi menata hidup kalian. Seruat apapun itu, sebabaliut seberantakan apapun itu Capricorn. Pada dasarnya Capricorn itu memang selalu melihat ada hal yang tidak baik di setiap situasi ya. Selalu melihat dark side-nya dari segala situasi. Karena ya memang kartu kalian ditaruh adalah the devil. Nggak usah marah, saya ini asendannya Capricorn. Jadi bagaimanapun adalah sedikit Capricorn di dalam diri saya yang
Saya tahu it's the devil side gitu ya. So, tapi dengan adanya kartu ini, my dear Capricorn, kalian bisa mengambil kembali kekuatan kalian dan dalam tanda kutip mengalahkan apa yang perlu dikalahkan gitu. Mengalahkan diri sendiri dan keegoisan juga bisa. Mengalahkan orang yang menzolimi kalian juga bisa. Mengalahkan orang yang tidak baik kepada kalian juga bisa. Ya, yang jelas kalian bisa mengambil kembali kekuatan kalian dan kemudian fight back. Sekali lagi, fight back-nya bukan dengan konflik ya. Fight back-nya itu dengan manifestasi, fokus dengan apa yang menjadi keinginan kalian dan kalian akan jadi pemenangnya gitu loh. Kalau saya tidak pernah berpikir untuk menyerang musuh saya, tidak. Saya fokus dengan apa yang jadi cita-cita saya gitu. Jadi kalaupun orang tersebut adalah penghalangnya, itu tidak berarti ketika kita fokus memanifestasikan apa yang kita inginkan. Gitu loh Capricorn. Ya. Oke. Kartu yang menyertainya adalah The Emperor yang terbalik. Look, ini yang kalian pikir. Kalian adalah Emperor yang terbalik. Aduh susah Mbak Lucy, begini, begitu, begini. Padahal sebenarnya enggak. Sebenarnya kalian bisa. Dan kalian punya kekuatan untuk menghadapi itu, apapun itu, apapun yang kalian hadapi, atau siapapun itu, siapapun yang kalian hadapi, ya Capricorn. Oke, saya buka beberapa kartu dari Oceanic Tarot untuk menambahkan bacaan tentang The Hidden Truth ini, ya. Yang pertama. Ini udah 3 kali berarti gokil. Saya pakai 3 kartu, yaitu kartu Classic Tarot ya, Rider Waite Tarot, kemudian kartu Wheel of the Year Tarot, dan ini adalah Oceanic Tarot. Dan 3 kartu itu ya, 3 kartu deck yang berbeda mengeluarkan ini semua. Three of Swords. Oke, jadi saya mengerti lah keadaan kalian para Capricorn, termasuk saya karena saya juga ada Capricornnya ya di ascendant saya. Bahwa ada halangan memang dalam mencapai sebuah tujuan yang kita inginkan. Ya, komitmen di percintaan, di karir keuangan dan bisnis, keluarga atau apapun. Tapi ingat, itu hanya halangan yang ya jadi kerikil aja. Kalau kita pikir itu batu besar dan itu menjadi batu besar, tapi kalau kita pikir itu hanya kerikil dan itu akan jadi kerikil. It's depend, tergantung kalian menyingkapinya kayak gimana Capricorn. Ya, teman nih kita nih, buddies. Bersama dengan Taurus kan kita buddies ya, karena sama-sama elemen tanah. So, kita bisa kok sebenarnya menghadapinya, ya Capricorn. Kartu yang kedua, sensitivity. Jadi sensitif ya Capricornnya. Ya. Oke, kartu ketiga, a wish. See? Manifestasi, a wish. Udah diminta aja. Diminta aja, dimanifestasikan aja, dan fokus di sini, nggak usah ngurusin orang lain, nggak usah ngurusin halangannya, nggak usah ngurusin si kerikil itu gitu loh. Bagaimanapun dia berusaha menjegal, doesn't matter. Kalau kita fokus dengan apa yang jadi wish kita, apa yang menjadi manifestasi kita, apapun itu ya. Yang selanjutnya, illusion. Kalau ada moon, the moon ya, berarti ada kesedihan di situ dan ngerasa kayak ada yang menghalangi. Tapi ilusi itu bisa aja tricky, membuat kalian jadi kayak putus harapan, padahal enggak. You can take your power back, itu kartunya juga bilang begitu kan. Oke, yang terakhir, sukses. Sih, ujung-ujungnya sukses kok. Siapa yang suksesnya? Capricorn lah. Ya. So, don't worry, be happy my dear Capricorn. Oke. Pesan dari Angel's Guide. Ya, untuk bacaan kali ini. Take a step back. Ya. Bisa aja mundur 1 langkah, memanifestasikannya lagi untuk jadi pemenang. Pesannya bagus banget. Dan yang terakhir, tanyakan satu hal, satu aja. Bisa karir keuangan dan bisnis, bisa percintaan, bisa apa yang sedang kalian fokuskan saat ini. Ya, saya akan jawab dengan yes or no. Sudah ditanyain? See?
the word? Jawabannya yes. Yes, ada regenerasi, ada pembaharuan, ada yang baik-baik datang ke hidup kalian, my dear Capricorn. Oke, so cukup bacaannya, dan menurut saya bacaannya powerful. Menurut saya ya, terserah menurut kalian powerful apa enggak, kan kalian yang punya perjalanan hidup masing-masing ya. Tetap semangat my dear Capricorn, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love, and bye bye.